Hai, di sini gua akan ngeceritain pengalaman gua masuk kripto. Nah, dari awal sampai bisa make money gitu. Nah, jadi ini cerita, guys. Nah, gua masuk kripto itu di 2018. 2018 itu nggak tahu apa-apa. Kripto itu apa, Bitcoin itu apa, nggak tahu. Cuman ikut-ikutan aja gitu. Ada temen beli kripto gitu. Tahu-tahu uangnya bisa double gitu. Tertarik kan gua gitu. Dulu kan exchange itu ya Indodax lah, nggak ada lagi, cuman Indodax dulu. Masukin uang cuman 100.000, bukan gua masih nganggur cuy. Udah gitu mau milih koinnya bingung. Kok ada banyak, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada apa gitu. Jadi bingung. Nah, uang yang 100.000 itu seminggu cuy, itu nggak diapa-apain, tetap jadi IDR. Karena saking bingungnya tuh ini mau nanya ke siapa, juga nggak ada temen yang bisa ditanyain. Temen gua juga udah keluar kota gitu, nggak ada yang bisa ngajarin gitu. Akhirnya gua nyari sendiri di YouTube gitu. Dulu tuh nggak ada yang bahas kripto dalam bahasa Indonesia, itu jarang banget gitu. Akhirnya singkat cerita gua nemu video, dan sayangnya itu video konspirasi gitu. Karena gua itu kepincut sama video itu, akhirnya endingnya gua beli XRP cuy. Gua jadi XRP Army gara-gara video konspirasi yang katanya XRP akan menggantikan dolar lah gitu. Nah, gua hold tuh XRP tuh. Udah gitu ada narasi lagi. XRP ini bakal digantikan sama XLM. Udah tuh, langsung gua swipe lagi tuh. Dari XRP belum untung, masih rugi, langsung ganti lagi ke XLM. Dari XLM naik tuh harganya dari uang cuman 80 ribuan jadi 150. Kaget gua. Ini game apa gini? Kok bisa ya uang 80 bisa jadi 150 gitu. Ini judi apa enggak ya? Ini money game apa gimana ya? Karena emang nggak tahu, dari dulu tuh nggak ada yang bahas ginian. Setelah itu gua berpikir ini cuman hold beberapa hari aja udah 150 kan. Jadi gua pikir gimana kalau sebulan? Kalau sebulan ditahan itu bakal lebih banyak gitu. Faktanya ya enggak, Pak. Jadi gua hold selama sebulan itu bukannya uangnya nambah tapi uangnya ngurang. Yang darinya 150 itu cuman jadi 30 ribuan. Nah, di titik itu gua kayak depresi lah gitu, kayak apa ini ya, kripto nih kayaknya judi deh gitu. Kok bisa sih uang jadi dari 150 jadi balik ke 30 ribu gitu. Jadi di situ gua kayak udahlah gitu, kripto nih mah scam, kripto ini mah kayak judi, penipuan. Ya pokoknya nggak percaya lah sama kripto nih, kayak apa ya, penipuan gitu loh. Jadi habis itu gua niat buat uninstall itu aplikasi Indodax ya. Nah, sebelum gua uninstall itu Indodax, gua tuh kepikiran satu koin, yaitu Doge. Soalnya kan lucu, anjing gitu. Kan gua anjing-anjingin kripto, kripto anjing, kripto scam. Jadi gua dengan amarah yang ada, dengan frustasi, kecewa, barang ya. Gua swap itu XLM-nya ke Doge. Udah habis itu gua uninstall itu. Indodax gua uninstall. Gua nggak mau lagi nyentuh-nyentuh kripto. Mending gua cari kerja yang real gitu, yang bisa ngasilin uang, bener-bener ngasilin uang. Kripto ini mah scam. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, ini udah masuk 2019 ya, sebelum rame COVID, sebelum COVID itu bener-bener rame. Itu gua ketemu seseorang ngajarin airdrop. Nah, posisi gua kan butuh uang, pemasukan minim. Gua waktu itu udah kerja, cuman bayarannya kecil, nggak cukup lah gitu. Terus gua tuh ketemu seseorang ini udah jadi temen, ngajakin, lu main airdrop aja biar buat nambah-nambah pemasukan. Lah, airdrop tuh gimana? Gampang kok airdrop itu, cuman kayak ngerjain tugas yang ada. Jadi lu masuk suatu project, sama projectnya tuh disuruh ngapain, entah follow Twitter lah, retweet, like, gabung ke Telegramnya, kayak gitu-gitu gitu katanya. Jadi gua kerjain tuh, banyak banget, bukan cuman satu, entah berapa itu. Jadi Telegram gua tuh banyak banget sama channel-channel project-project kripto itu banyak yang scam ya, banyak yang kayak cuman for fun aja gitu. Cuman ada
satu yang landing lah itu, dapat waktu itu di 2000 entah 2019 atau 2000 berapa itu ya. Cuman ada satu yang benar-benar, landing lah, dapat lah gitu. Itu clay, itu kalau nggak salah 2020 apa ya, apa 2019 ya, pokoknya itu antara 2019 apa 2020 mungkin. Nah itu dapat, ya nggak banyak ya, kayak cuman berapa dolar gitu, apa $10 lah gitu. Cuman gua berpikir, cuman dikit, jadi di-hold aja gitu. Soalnya waktu itu clay itu harganya itu ₹1.000. Gua ingat banget itu, clay harganya itu ₹1.000 waktu itu. Karena ya cuman berapa dolar gitu loh, cuman $10 apa ya waktu itu, senilai $10. Jadi ya gua hold aja lah, ngapain uang segitu gitu loh. Akhirnya berhenti dari airdrop, kecewa, udah garap banyak-banyak, suruh follow inilah, like, retweet, join Telegram lah, suruh gini. Akhirnya yang landing cuma satu itu aja. Jadi ya nggak worth it lah gitu loh ngerjain airdrop kayak gitu. Jadi ya akhirnya gua uninstall juga tuh semuanya tuh. Telegram gua uninstall, terus exchange yang gua dapet clay itu juga gua uninstall. Cuman passwordnya sama key-nya itu gua simpen gitu loh, buat jaga-jaga. Mungkin ya suatu hari clay gua tuh jadi berapa, 10 juta lah gitu, berandai-andai, namanya juga orang halu ya kan. Jadi setelah itu beberapa bulan kemudian ini kan ada Covid. Nah, di Covid mampus dah itu. Di Covid itu kerjaan nggak ada, mau kerja lagi juga banyak yang nggak nerima ya kan waktu Covid. Akhirnya terpaksa lagi tuh iseng buka Indodax gitu kan. Iseng buka Upbit. Dulu kan clay itu ada di Upbit. Itu gua buka, gua kaget dong. Di tahun 2021 itu gua mau nikah cuy. Posisi kerja lagi nggak enak lah, Covid ya kan, karyawan banyak yang di PHK, terus gua nggak di PHK, cuman ya bayarannya juga nggak, kadang dibayar 1 bulan, kadang nunggak gitu. Dia keuangan bener-bener seret lah, kere, bener-bener kere. Jadi di 2021 itu karena memang pikiran itu kayak, gimana ya, mau nikah, uang nggak ada, kerjaan kayak gini gitu ya. Jadi gua iseng install lagi tuh, Indodax-nya diinstal lagi. Update-nya itu diinstal lagi. Gua mau lihat, koin yang gua hold yang cuman 30.000 jadi berapa gitu ya. Nggak disangka karena gua beli Doge di 2019 karena frustasi tadi, itu uang gua di Doge dari yang 30.000 jadi 10 juta. Wah, itu gua langsung kaget. Nah, saking kagetnya gua langsung jual Doge-nya itu, langsung gua swap ke USDT atau langsung ke IDR ya. Pokoknya gua langsung jual. Udah gitu karena gua merasa ini, wah ini mungkin di Upbit ini clay gua juga jadi berjuta-juta. Jadi gua install lagi Upbit, terus buka Upbit, lihat clay. Setelah buka Upbit, firasat gua bener. Clay gua yang cuman $10 jadi $300. Bayangin tuh, bener-bener kayak pertolongan Tuhan lah gitu. Gua mau nikah, uang juga kere, kerja lagi seret, tahu-tahu dapat rezeki Doge jadi 10 juta, clay-nya jadi $300. Gua kayak, alhamdulillah banget lah itulah. Itu kayak gimana ya? Gua anjing-anjingin nih kripto dulu, gua bangsatin kripto nih scam. Tapi ujung-ujungnya kripto, men. Yang nolong hidup gua tuh kripto gitu loh. Jadi yang salah itu gua berpikir, jadi yang salah itu bukan kriptonya. Yang salah itu gua. Gua yang nggak mau belajar, nggak mau kenal itu kripto lebih dalam. Jadi yang salah tuh ya bukan kriptonya, tapi gua sendiri gitu loh. Nah, singkat cerita, semua hasil uang di kripto itu gue buat nikah lah gitu loh. Ya namanya juga uang segitu ya kan, buat mas kawin, terus cara seadanya lah gitu. Tapi gue sisain berapa, 1 juta. 1 juta itu gue niat, gue mau belajar gimana cara ngasilin uang di kripto. Nah, dengan modal 1 juta, cuman 1 juta, karena memang nggak punya lagi cuy. 1 juta dari uang 1 juta itu gue kan udah niat mau belajar. Nah, udah gitu gue cari komunitas yang bisa ngajarin gue trading kripto di channel-channel YouTube lah, pokoknya nyari. Nah, sayangnya waktu itu gue nyari di YouTube cara trading, itu yang keluar
forex. Jadi kayak menurut gua gitu kan, ini kan forex, gua kan mau pengen belajar cara trading kripto, gua pikir beda gitu loh. Padahal ya trading ya sama ya gitu-gitu juga. Walaupun belajar ke orang forex juga bisa sebetulnya kan, karena kan gua juga nggak ngerti waktu itu. Dan juga dulu itu lagi rame aplikasi binary option. Gua kok kayak ini trading nggak ya binary option gitu, jadi gua hindari itu karena kayak bukan yang gua inginkan. Kalau yang gua inginkan kan kayak di Indodax kan, beli ada barangnya, kita dapat barang, kita bisa jual. Nah itu kalau binary option itu kayak ini barangnya mana itu kan, cuman nebak harga gitu. Jadi gua hindari kayak gitu waktu itu. Sudah lama berminggu-minggu, akhirnya gua dapat komunitas Telegram. Itu channel Telegram tuh berbayar, tapi sayangnya setelah gua bayar waktu itu 300.000 kalau nggak salah. Setelah gua bayar nggak sesuai ekspektasi tuh Pak. Gua tuh kan maunya diajarin gimana caranya trading yang bener, caranya entry yang bener itu gimana, penempatan SL yang bener itu gimana. Itu nggak ada. Jadi cuman kayak cuman dikasih sinyal buy di sini, SL di sini, TP di sini. Itu kan bukan yang gua mau. Ngapain gua masuk ke sini? Gua kan maunya tuh trading mandiri, bukan disuapin kayak gini. Akhirnya gua kesel. Jadi ya gua out itu dari komunitas itu, gua cabut lah. Ya cuman beberapa minggu, itu pun sinyalnya ya kadang profit, ya kadang loss juga, gak profit terus gitu loh. Jadi buat apa gua ikut kelas kayak gini gitu. Akhirnya gua itu kayak aduh gimana nih, mau belajar juga nggak ada tempatnya, nemu channel juga nggak tepat gitu. Nah untungnya dapat untungnya ada yang bener-bener ngajarin caranya trading, dan itu pun gratis. Gua bisa belajar dasar-dasarnya itu gratis waktu itu. Ya bukan channel orang Indo ya, channel orang luar lah, tapi kan lumayan bisa belajar gratis dasar-dasarnya aja. Nah dari dasar-dasar itu gua belajar lagi gimana cara trading yang lebih advance lagi. Nah gua nemu lagi tuh channel Indo ngebahas kripto. Nah, cara trading yang bener, basic-basicnya diajarin. Cara ngajarnya juga enak. Itu diajari dari basic sampai advance. Yang basic-basic itu gratis itu di channelnya itu. Nah, jadi gua pelajarin itu pelan-pelan. Oh, ternyata gini. Ternyata entry-nya, cara entry itu gini. Oh, support itu gini. Oh, resisten itu kayak gini. Nah, jadi dari belajar akhirnya gua terapin itu di market. Uang gua sisa 500.000 yang memang buat modal. Akhirnya ya gua terapin apa yang gua pelajarin, itu gua terapin, dan hasilnya ya nggak sesuai ekspektasi. 500.000 habis, nggak dapat apa-apa. Cuman ya rugi waktu, ya rugi uang. Cuman bagi gua nggak rugi. Soalnya apa? Gua dapat ilmunya, gua bisa belajar. Ini cuman dasarnya. Nah akhirnya gua join itu kelasnya si orang yang ngajarin trading. Gua join, kalau nggak salah gua join itu harga berapa ya 500.000 600.000 gitu. Gua minta izin dulu ke istri ya, kan gua udah nikah waktu itu. Posisi gua udah nikah Pak, pemasukan juga gini, gua udah nikah, pengen belajar trading lagi. Jadi ya harus nyisihin uang buat belajar trading. Gua jujur-jujuran aja sama istri, gua mau belajar trading. Gua jelasin ini gini. Uang itu kayak gini, cara bekerjanya uang tuh kayak gini. Nah gitu. Jadi untungnya istri gua tuh ngedukung, ya nggak apa-apa, yang penting dapat ilmu. Ini istri gua ngomong yang penting dapat ilmu. Itu gua bersyukur banget itu punya istri kayak gitu, nggak pernah mempermasalahkan uang, yang penting dapat ilmu kata. Jadi ya gua join itu kelasnya selama 6 bulan, dan alhamdulillah bisa trading secara mandiri. Setelah 6 bulan itu gua out dari komunitas itu, gua bisa trading sendiri secara mandiri, yang memang awalnya ya nggak semulus ekspektasi. Ada lossnya, ada profitnya, ada lossnya lagi. Tapi yang penting kan akhir dari trading itu selama 1 bulan itu profit. Jadi misal dalam 1 bulan kita trading dalam 1 minggu 3 kali atau 4 kali. Minggu awal itu kita loss 4-4-4-nya kita loss. Udah gitu 3 minggu berikutnya kita profit. Itu tetap profit, hasilnya tetap profit nanti kan. Nah yang penting kan kita konsisten, bisa ngatur risk management, bisa ngatur money management. Nah, selama risk management dan money managementnya bener, itu insya Allah ya akhir dari trading kita pasti profit.
akhir rekapan trading jurnal kita itu profit. Di saat gua udah bisa mandiri trading, nah gua pikir udah enak nih, udah punya penghasilan, bisa profit gitu kan, walaupun nggak banyak karena modal gua kan juga sedikit. Udah gitu datanglah sesuatu yang bikin trading itu nggak menarik di kripto, yaitu waktu crash Luna. Nah setelah crash Luna tuh waduh, trading itu udah kayak sulit banget, price actionnya nggak bisa dibaca dengan bener, mau reversal ternyata fake out, yang dipikir fake out ternyata bukan fake out. Aduh pokoknya itu masa-masa sulit trading di kripto tuh setelah crashnya Luna, itu paling sulit dah. Di tahun 2022 itu paling sulitnya trading di kripto tuh, volume juga rendah, pokoknya nggak enak dah. Mau trading bitcoinnya juga ngeranging nggak kemana-mana. Itu paling nggak enaknya di kripto itu tahun 2022 setelah crash Luna. Menurut gua itu yang paling parah dah, itu paling parahnya di kripto itu. Akhirnya untuk nambah pemasukan, gua kembali lagi tuh ke airdrop. Tapi dengan cara yang bener, gua bener-bener riset dulu tuh airdrop yang mau gua kerjain tuh. Gua riset dulu backingannya siapa, terus yang tugas yang harus gua kerjain itu masuk akal apa enggak gitu loh. Karena ada airdrop itu kayak tugasnya tuh nggak masuk akal gitu loh, suruh follow ini akhirnya yang nggak dapat apa-apa, cuman jadikan bahan farming doang gitu. Nah, setelah gua masuk ke airdrop, ternyata di airdrop itu ada testnet. Airdrop itu ada bagian-bagian, ada testnet, ada retro drop. Jadi bukan airdrop itu bukan kayak sekarang ya. Sekarang kan cuman tap gitu kan, tap dapat koin gitu. Jadi gua masuk ke airdrop waktu itu garap testnetnya Aptos ya. Ternyata nggak eligible gitu, nggak dapat. Tapi gua nggak nyerah, ada lagi airdrop Sui. Nah itu sama kayak Aptos, tapi sayangnya endingnya Sui ini nggak ngasih token guys, cuman dikasih eligible buat ikut pendanaan awalnya gitu, bisa beli Sui di harga murah gitu ya. Dengan modal seadanya akhirnya gua beli Sui, alhamdulillahnya ya profit ya dari Sui karena belinya tuh di harga murah gitu. Setelah itu gua pelajari lagi airdrop ini, ada project tentang DeFi, ada project tentang derivatif secara on chain, itu banyak. Jadi airdrop itu bukan melulu tap terus dapat uang, enggak. Banyak di kripto tuh, banyak di web3 tuh banyak banget. Jadi kalau dibilang airdrop itu cuman pemulung, enggak juga. Karena dari airdrop gua bisa ngerti caranya aktivitas di on chain. Dari airdrop itu gue bisa paham, DeFi itu kayak gini, DEX itu kayak gini, ternyata lending borrowing itu gini caranya, cara leverage posisi kita di lending borrowing itu gini. Itu guna banget, airdrop itu berguna banget. Airdrop itu kayak sebuah gerbang bagi orang-orang awam itu buat paham apa itu kripto yang sebenarnya. Jadi kalau dibilang airdrop ini cuma pemulung, enggak juga, ada gunanya. Walaupun sekarang orang-orang yang menganggap airdrop itu ya cuma tap telegram gitu kan, dapat uang. Dari pengalaman yang udah gua ceritakan, akhirnya itu gua tuh kayak dapat pekerjaan yang bisa gua konsisten gua kerjain. Nah jadi gua trading di kripto, hasil profitnya gua manfaatin di airdrop, di retro drop ya, sambil garap testnet, garap airdrop yang lain. Karena kan trading kan nggak setiap hari, kalau marketnya lagi enak ya bisa, kalau marketnya lagi nggak enak ya garap airdrop. Yang penting kan menghasilkan uang kan gitu. Tujuan gua masuk kripto kan tujuannya menghasilkan uang, make money, make profit, bukan buat gaya-gayaan. Jadi ya tujuan kita masuk kripto ya kan itu. Jadi kalau tujuan lu masuk kripto cuman buat gaya-gayaan ya mending gak usah, karena di kripto itu bukan buat gaya-gayaan. Kita ini make money di sini, tujuannya itu. Kenapa gua ceritain pengalaman gua kayak gini ya? Ini buat sharing aja. Ini bukan buat ingin ngajarin kalian buka kelas VIP, enggak guys. Bukan ya. Jadi tujuannya cuma buat sharing pengalaman gua kayak gini, masuk kripto tuh kayak gini. Trading itu memang harus mandiri, nggak boleh disuap-suapin sinyal terus. Memang harus belajar gimana caranya trading secara mandiri. Airdrop itu bukan cuman pemulung ya, bukan, memang ada gunanya. Nah
Tujuan dari semua gua sharing ini cuman ya buat sharing, biar kalian tuh dapat pembelajaran dari pengalaman gua yang gua ceritain, biar bisa diambil pelajaran. Kalau kalian memang lagi masuk ke kripto ini buat jadi pelajaran dari pengalaman-pengalaman gua yang udah gua ceritain tuh, jadikan pengalaman. Ya mungkin selanjutnya gua akan berbagi ilmu ya, karena memang tujuan gua bikin video ini buat membagikan ilmu yang gua punya tentang kripto itu ke teman-teman semua gitu. Kenapa? Karena ilmu itu memang harus disebarkan. Informasi itu memang harus disebarkan. Itulah tujuan diciptakannya manusia. Kita itu harus memberikan warisan yang baik dan berguna kepada masyarakat. Yang gua tahu adalah tentang kripto, cara garap testnet, cara trading yang benar di kripto, cara pokoknya yang berhubungan dengan kripto. Jadi kedepannya gua akan membagikan insight gua gitu tentang suatu project lah, atau ada project airdrop yang berpotensi, gua akan sharing di sini. Itu tujuan gua cuman buat sharing biar sukses bareng-bareng guys. Kan lebih baik kita sukses tuh bareng-bareng, nggak sendirian. Gua pengen tuh kalian semua tuh juga bisa ngerasain tuh make money di crypto tuh, biar bisa juga gitu loh. Nah jadi buat sekarang ya sekian aja dulu ya. Nanti gua upload lagi video baru ya tentang membahas tentang kripto ini. Kalau memang ada project yang potensial, gua akan share di sini. Oke, see you guys, bye bye.